Kalau diomongin negatif kan otaknya keracunan juga ya. Dia langsung bilang, berisik, diem. Saya pertama kali menjadi sales, dalam waktu seminggu saya harus sudah bisa jualan, dan saya bisa jualan. Kenapa? Untuk kali ini kita akan membahas pertanyaan dari sahabat sales yang ada di kolom komentar. Jadi pertanyaannya itu, Coach, bagaimana sih cara mengatasi rasa takut dan negatif di pikiran, padahal kita belum memprospek? Nah, itu gimana tuh, Coach? Gampang. Saya beberapa kali di YouTube sebelumnya, saya sering sharing bilang begini. Apa hal terburuk yang bakal terjadi ketika kamu ditolak? Nah, jadi sebelum saya lanjutkan, Zig Ziglar pernah mengatakan, kegagalan seorang sales bukan pada saat bertemu dengan customer-nya. Kegagalan seorang sales adalah pada saat perjalanan dari kantor menuju ke tempat customer-nya. Di mana sudah berpikir bahwa orang ini nggak bakal beli. Maka dia otaknya akan problem. Dia sudah punya pemikiran negatif bahwa orang ini nggak bakal beli. Oleh sebab itu, tugas kita adalah memikirkan hal-hal yang baik yang terjadi. Maka salah satu metode yang bisa saya sarankan gunakan adalah hal terburuk apa yang bakal terjadi kalau kamu ditolak. Bakal diludahin? Enggak kan? Enggak. Paling dimarahin kan? Ketemu enggak? Enggak. Maka di kepala kita harus pakai yang namanya frame-nya adalah belajar. Anggap aja ini belajar. Ketika ditolak, anggaplah belajar. Jadi nggak usah pusing, anggaplah belajar. Namanya ditolak normal, namanya belajar. Tenang. Jadi nggak usah punya pemikiran-pemikiran negatif. Jadi berpikirnya selalu hal yang positif. Ada satu cerita yang mungkin saya bisa caringkan, satu cerita ini menarik. Dan ini adalah salah satu cerita yang sering banget saya pakai dalam pelatihan saya. Jadi ada satu orang, ya, orang ini adalah namanya Clement Stone. Clement Stone ini kebetulan waktu itu masih bekerja di sebuah perusahaan asuransi. Dia masih posisi sebagai manajer. Dia punya satu karyawan, timnya dia, yang kebetulan orangnya ini negatif banget. Saking negatifnya orang ini pernah mengatakan bahwa dia percaya bahwa di lokasi itu orangnya rasis semua, dan orang di sana nggak bakal beli produk kita karena rasis. Dan dia mengatakan, sudah 7 tahun saya buktikan, saya jualan di sana dan nggak berhasil. Clement Stone sebagai seorang manajer mesti membuktikan dong. Enggak, pasti mau. Anak buahnya ngotot. Kok kamu lo nggak percaya sama saya sih? Saya ini udah buktiin 7 tahun. Dan apa kata Clement Stone? Enggak. Saya akan buktikan. Dia naik mobil bareng-bareng dengan anak buahnya pergi ke lokasi itu. Ini yang menarik. Pada saat lagi dibawa mobil, anak buahnya nakut-nakutin bosnya. Lu sih nggak percaya, bener lah. Di sana orang pada nggak beli. Anak buahnya ini orang nakut-nakutin. Bener bos, orang sana tuh rasis, nggak bakal beli dia sama lu. Si bos, si Clement Stone, gimana pun juga namanya manusia ya. Kalau diomongin negatif kan otaknya keracunan juga ya. Dia langsung bilang, berisik, diem. Dia cuma membayangkan orangnya senyum, orangnya berhasil jualan, itu yang dibayangin. Dan dia ngomong, dari mulutnya dia ngomong, semua orang ketemu sama saya percaya dengan saya. Nggak ngomong kenceng-kenceng karena di mobil kan. Semua orang yang ketemu sama saya percaya dengan saya. Dia turun dari mobil, dia sampai di lokasi tersebut, dan dia jualan. Dia masuk ke dalam satu bank, dan dia jualan. Dan tahu apa yang terjadi? Dia ingat dengan jelas. Seluruh orang di bank itu, dia masih ingat satu orang, wanita, yang tidak membeli. Semuanya membeli kecuali satu wanita itu. Apa yang berbeda dari cerita ini? Yang berbeda, Clement Stone berhasil. Si anak buahnya berhasil nggak? Berhasil. Kok berhasil? Berhasil membuktikan bahwa dia nggak bisa jualan. Jadi sama-sama, dua-duanya sama-sama berhasil. Yang satu berhasil tidak bisa jualan, dan dia buktikan selama 7 tahun tidak bisa jualan, karena dia percaya nggak bisa jualan. Dan yang satu percaya bisa jualan, dan dia berhasil jualan.
Berarti pertanyaan itu yang disebut namanya positive mental attitude dan negative mental attitude. Seorang sales yang sukses adalah dia harus punya positive mental attitude, sehingga ketika dia punya positive mental attitude, maka tidak ada yang tidak mungkin dan semua pasti bisa dicapai. Jadi ketakutan itu akan menghambat dia untuk mencapai kemanapun. Karena tadinya udah takut sama customernya. Nah, kalau misalkan berarti itu kayak termasuk afirmasi positif ke diri ya? Dan visualisasi Oh. bahwa dia berhasil jualan. Jadi ketika dulu saya jadi sales, awalnya juga saya bukan orang sales yang berani. Saya hanya memasukkan kalimat-kalimat positif, saya hanya membayangkan hal-hal yang positif, saya telepon customernya terima telepon saya dengan happy dan sukacita, itu yang saya lakukan. Maka kalau saya katakan, saya bukanlah sales yang gagal. Saya pertama kali menjadi sales, dalam waktu seminggu saya harus sudah bisa jualan, dan saya bisa jualan. Kenapa? Karena saya masukkan afirmasi positif dan hanya visualisasi. Misalkan contoh, saya nggak pintar ngomong, saya akan afirmasi. Siapapun yang ngobrol sama saya, suka sama saya. Siapapun yang ngobrol sama saya, suka dengan saya. Saya nggak bisa bahasa Inggris dengan baik. Saya afirmasi. I can speak English fluently. I can speak English fluently. Apakah fluent? Enggak, cuma berani aja gue ngomong. Saya pernah ngajar di Manila. Apakah bahasa Inggrisnya bagus? Enggak. Cuek, preman. Tapi saya berani mengajar di depan orang Manila. Orang Filipina. Jadi makanya balik lagi. Semua itu bukan masalah Anda punya skill atau nggak punya skill. Tapi adalah masalah mentalnya berani apa tidak. Itu yang saya lakukan. Ya, misalkan saya disuruh ngajar di mana gitu. Ngajar di pernah disuruh minta sharing gitu kan, train for trainer di Amerika. Udah pakai bahasa Inggris aja. Audiensnya orang Jepang. Kenapa saya takut tinggal ngomong aja? Orang Jepang juga paling pusing ngomongan saya. Ada juga nggak bisa bahasa Inggris. Nah, kebanyakan mental kita kan udah, saya mah nggak berani aja. Hidup tuh cuma sekali. Hidup itu hanya sekali. Pastikan hidupmu adalah berhidup dengan dahsyat. Ya iya, ngapain? Telepon mati? Enggak. Kalau nggak bisa closing, yang mati gua nggak punya duit. Iya. Oke. Afirmasi aja. Oh, afirmasi kan nggak susah, cuma sebentar ngomong. Bisa dong. Dari rumah, perjalanan rumah menuju ke kantor, afirmasi. Bisa dong. Oh, orang dulu saya aja afirmasi sampai mukul-mukul mobil. Saya mukul-mukul mobil. Wow. Pokoknya nyampe, udah. Saya naik bus, di bus saya ngomong terus tuh. Semua orang saya percaya dengan saya, semua orang saya percaya dengan semua. Oh, pokoknya gitu gue di bus. Nah, kalau misalkan kita lagi dalam perjalanan nih, terus dikeliling kan pasti banyak orang nih. Kalau kita bisik-bisik kan orang nggak tahu. Oke. Iya dong. Iya. Kan bisa ngomong, semua orang ketemu sama saya percaya dengan saya, semua orang ketemu saya percaya dengan saya. Oke. Betul? Iya, betul. Takut banget sih dianggap gila. Ntar kalau saya punya duit juga, saya yang bilang, kamu yang gila. Kan gitu. Iya dong. Oke. Masuk akal? Iya, masuk akal. Masalah gini loh, kita punya keberanian lah. Kita harus punya keberanian menghadapi situasi. Kita harus berani. Kayak gini nih, contoh deh. Kemarin lah, saya nggak usah jauh-jauh lah. Di One Bell Park tuh. One Bell Park, salah satu mall kecil lah ya di daerah dekat Pondok Labu, di Cilandak sebagainya. Saya menemukan ada orang-orang di interview. Interview kerja, anak-anak muda. Nggak tahu interviewnya apa ya. Disuruh tes. Kamu nyanyi. Nyanyi dia. Nyanyi sono. Di depan umum. Nyanyi. Mau jadi karyawan disuruh nyanyi. Gue juga bingung tuh. Untuk ngelamar kerja sebagai apa gue nggak tahu. Terus ada, sana kamu mau dance. Dance depan umum. Lah sales lagi. Suruh aja abang. Di depan. Teriak-teriak jualannya. Ya dong. Iya. Nah, sekarang gue tanya, malu lebih penting daripada nggak punya duit? Sales yang penting ada cari duit. Kerjalah maksimum. Oke. Masuk akal? Iya. Nah, mungkin gitu teman-teman. Kalau misalkan memang sebagai sales, kalau mau sukses, itu dari mindset dulu, terus hajar terus ketakutannya, gimana caranya biar kita itu berhasil kalau misalkan sebagai sales. Oke, mungkin segitu dulu. Kalau misalkan memang dari teman-teman ada pertanyaan seputar sales untuk meningkatkan penjualan teman-teman, langsung aja tulis di kolom komentar. Cukup sekian dari aku, Aulia. Dan saya Coach Antonius Arif mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.